kepada Sekwan dan Kabak, juga kepada eksekutif yang melalui Pak Sekda dan kawan-kawan. Dan yang saya hormati kepala kampung, seluruh kepala kampung ataupun yang mewakili. Terima kasih kesempatannya pimpinan. Sebenarnya saya ini yang paling belakang berbicara karena saya ingin melihat tampilan daripada eksekutif, bagaimana penjabaran mereka ini sehingga terjadi kekacauan berulang-ulang. Jadi negeri kita ini siapa yang kuat, dia yang menarik uang nampaknya. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Inilah kenyataannya setiap kali kita akhir tahun ataupun beberapa bulan datang. Bukan saja dana desa tadi, memang yang lain juga dibahas, tapi cukup dana desa saja kita bahas. Persoalan kantor kita ini biarlah Pak Sekwan dengan keuangan nanti yang mengatur. Kalaupun diputus nanti istri ini ya diputus saja. Kita rapat tidak perlu aja gitu. Karena yang lain tidak bisa kita omongkan lagi. Setiap tahun kejadian ini terus berulang dan eksekutif tidak pernah belajar terhadap kejadian-kejadian tersebut. Dulu pasukan daripada desa-desa itu saya berada di depan di DPRK ini juga saya sebelum menjadi anggota dewan. Tapi tidak ada perubahan. Nah, apalagi saya lihat di sini juga eksekutif hanya bawa notebook ya, ini ya, kertas ini ya. Saya inginkan tadi ada laptop ditampilkan di sini. Tapi kita smart city, kota pintar, gitu. Jadi tidak ada mengarah ke situ. Apakah kita nanti menggosip saja? Jadi saya berharap Pak Sekwan undangan nanti dilampirkan juga itu membawa bahan-bahan sehingga bagiannya ada. Kami mau lihat dalam setahun ini apa yang dicairkan oleh pihak keuangan, proyek apa yang dibayarkan. Harusnya ini ada di depan kami, bukan hanya bawa-bawa buku begitu. Kalau itu dibawa, orang ini hanya mendengar saja. Jadi kita jadi debat kusir tadi. Apakah tidak ada orang disalahkan? Wajib ada orang disalahkan. Karena kita pemegang kebijakan. Kalau nggak disalahkan, ngapain kita demo? Apa yang kita ada di sini? Bapak-bapak inilah yang harus kita salahkan. Pemegang kendali kekuasaan. Kami ini hanya mendorong-dorong saja nih Bapak. Setelah ketok palu ini, kami pun jadi tulis bagi bapak-bapak ini. Terbukti. Disinilah ruangan membahas 800 miliar dalam tahun mungkin. Tapi ketika ada kendala keuangan, kantor ini juga yang mengemis ke mereka-mereka ini. Dengan berbagai alasan. Salah ini lah, yang sana lebih desak, sana lebih mendesak. Pada intinya, ketua, sekali lagi saya mohon maaf kepada eksekutif. Kalau hanya ini yang kalian bawa, ngapain di sini? Kami tampilkan dong. Ini kondisi keuangan kita. Ini yang dicairkan selama sebulan ini. Apalagi beredar video daripada ketua Desi, proyek-proyek yang disebutkan kepada salah satu pemegang kendali di sosial media. Karena ini tidak baik. Proyek dicairkan sementara kawan-kawan diabaikan. Nah ini peruntukan yang inilah yang efektif dan efisien ini seharusnya dibuat. Mana yang prioritas, mana yang dulu ditangguhkan. Kenapa 23 kita tidak bayarkan? Kok 24 juga berbulan kita barang? Ini kan komitmen dulu. Inilah kita tak ketemu. Masih dan kawan-kawan. Kalau begini terus sampai kapan? Apa demo terus? Demo dulu. Hancurkan dulu meja di Sekdapo.
buang dulu berkas, cair 2 bulan. Apa seperti itu pemerintahan kita? Apa terus demo dulu, RDP cair 1 bulan? Apakah seperti itu pengelolaan kepemimpinan sebuah pemerintah kota yang bagus? Dan saya lihat wajah-wajah bapak-bapak di sini orang-orang yang berpengalaman, aktivis. Rata-rata kita sarjana, S2, pernah PIP, pernah ini. Tapi kok tidak ada kemajuan dalam kita memimpin Pemko ini? Kalau memang di sini tidak ada solusi, saya pikir pimpinan kemarin, waktu Pak Sekda dan kawan-kawan kami lihat duduk di ruang pimpinan, sudah ada solusi. Seharusnya tidak ada perlu RDP, dipanggil aja semalam kan. Nah ini udah cair. Kemarin ada pertemuan di pimpinan, informasinya terkait acara kita ini, seolah-olah sudah ada prakondisi ataupun cekot, kalau istilah intelijen. Sehingga kami semalam kawan-kawan Panlek ada C di sini sudah aman. Saya pikir ini tidak ada pertemuan karena sudah ada pertemuan pimpinan dengan sekda kemarin. Jadi saya berharap adalah nanti dari eksekutif ditampilkan dulu apa yang terjadi sebenarnya di keuangan kita. Ditambah lagi pelayanan di keuangan itu juga seperti siluman. BUD-nya ada kemana, Sipolannya ada kemana, informasi tidak ada di kantor malahan. Di sebuah rumah mereka bekerja. Jadi kan sangat mengerikan. Apakah sebegitu kacaunya dalam negeri kita ini sehingga keuangan merasa terancam, sehingga mereka harus diungsikan di satu tempat, menunggu arahan seseorang via WA, via telepon, baru dicairkan itu barang. Kalau tidak ada WA atau telepon atau barang kemarin, jangan dicairkan. Seolah-olah begitulah di dinas keuangan. Sebenarnya itu tidak ada masalah, Pak Eksekutif. Selagi prioritas itu dikedepankan. Agak privat memang kayaknya keuangannya. Kami dari legislatif juga sangat kecewa dengan kondisi seperti ini. Pertanyaan besarnya adalah sampai kapan kita harus begitu? Habis kue-kue kita ini, terutama dari Sekwan gara-gara kita ini. Sementara yang lain juga belum cair. Jangan ada dalam pikiran Bapak Eksekutif, tarik boleh isi pada melaporkan keadaannya. Itu yang menjadi sebenarnya dalam pikiran saya. Gampang lagi garis boleh. Ini saya lihat kesepelean daripada kawan-kawan eksekutif. Bisa panen, ayo demo terluangi selesai. Seharusnya itu tidak boleh seperti itu. Harus dia ada prioritas. Kalau perlu SKPK itu didudukkan, betul-betul dikunci dia. Ini jatah dia selesai. Jangan ada main samping, main belakang. Dibawa rokok sama pasir kaca itu gimana? Saudara, misalnya saudara Bang Rudi, selesai. Itu kan menjadi kecurigaan kita selama ini. Dan Salam ini kecil. Gereja pun bisa ngomong, aku boleh cair, bagian serana. Jadi tidak ada yang perlu kita tutupi pelayanan terhadap eksekutif ini. Tidak ada perlu ditutupi. Tahu kita semua siapa pemain. Kembali kepada hati kita. Apakah terus begini atau ada yang lain? Ada ini genset kita yang luar biasa parah kita. Dulu sebelum menjabat tidak begini kita. Belum ada jabatan belum begini kita. Kita lah paling idealis. Tapi kita sudah ada jabatan dimain-mainkan. Gampang ini aku sampaikan. Jadi saya berharap Pak Sekda, asisten, juga Pak Bapeda, juga Pak Rudi, sama-sama lah kita perbaiki kinerja ini.
Kami juga tahu bagaimana tuntutan kalau jadi Bapak semua. Tapi kan ini Bapak-bapak semua ini. Kami setelah butuh palu Pak, sudah selesai kita. Ya terserah, jadi pengemis kami ini anggota legislatif. Kadang-kadang jumpa orang mobil pun nggak sehat lagi, tapi ketika ada kepentingan di sini, rokok bertaburan di sini, buah-buahan bertaburan. Jadi saya mohon komitmen Bapak Eksekutif dari sini sudahlah kita fokus pelayanan yang terbaik bagi daerah kita ini. Dan yang terakhir permintaan saya tadi, kalau memang ada berkas yang diserahkan sama kami tentang kondisi keuangan kita, mau diserahkan. Jangan kita di sini hanya bicara-bicara ini itu atau bilang Pak saja nanti. Nah, sudah selesai. Apa kita berdebat lagi pimpinan? Kita kan cari solusi. Saya ingin tadi agar kejadian ini sudahlah seperti ini, kita buka lembaran baru. Apalagi sebentar lagi kita menyambut pimpinan baru di Kota Salam ini, harus ada perubahan bagi negeri kita yang kita cintai. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf apabila kata-kata salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.